Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'alalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi manhaj dari buku Limadza ikhtartu al-manhaj as-salafi. Mengapa memilih manhaj salaf? Buah karya Syekh Abu Samah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Ini sudah kita lewatkan pembahasan tentang manhaj dari buku ini, kurang lebih 5 bab ya. Dari 5 bab ini yang telah kita kaji, coba dilihat dari daftar isinya dulu. Bab yang pertama dahulu adalah realita umat Islam dan berita Rasulullah SAW tentang umat di kemudian hari. Kemudian bab yang kedua yang juga telah kita lewatkan adalah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahaya agamanya. Kemudian bab yang ketiga tentang realita kebangkitan agama Islam. Bab yang keempat mengenai nasihat untuk jalan kebangkitan Islam. Dan bab yang kelima yang terakhir yang telah kita sampaikan, yakni salaf dan salafiyah, baik secara bahasa atau secara etimologi dan juga secara terminologi serta periodisasi ya atau zaman. Nah, inilah yang telah kita jelaskan atau kita terangkan. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-6 berkaitan dengan syubhat dan jawabannya. Ya, syubhat dan jawabannya. Nah, kita akan nanti dengarkan tentang diskusi ya, sebenarnya diskusi antara Syekh Al-Albani rahimahullah dengan seorang yang memang di kepalanya itu ada syubhat. Ya, ada syubhat yang tentunya dia tidak bisa membedakan ya siapa itu salafi, begitu kurang lebih ya. Yang jelas berkaitan dengan lafaz salaf, ini perlu diingatkan kembali, lafaz salaf itu sudah ada di masa Nabi, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita ingatkan dengan beberapa hadis Nabi di mana Nabi sendiri menyebutkan lafaz salaf dalam sabdanya. Contoh, ini sekedar mengingatkan kembali, ketika Nabi SAW ya berbicara dengan anak perempuan beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi yang mulia SAW bersabda kepada Fatimah, ni'mas salafu ana laki,
sebaik-baik pendahulu bagimu wahai Fatimah adalah ayahandamu ini. Sebaik-baik pendahulu ya. Sebaik-baik pendahulu bagimu wahai Fatimah adalah ayahandamu ini. Artinya bahwa Nabi memang wafat lebih dahulu. Nabi wafat lebih dahulu, kemudian 6 bulan setelah itu baru Fatimah wafat. Nah, ini berkaitan dengan lafaz salaf ya. Ni'mas salaf, ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf, ini sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku, ini ayahandamu ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda di hadapan jenazah putrinya. Ketika salah seorang putri Nabi ini meninggal, beliau bersabda di hadapan jenazah putrinya ini, ilhaqi bisalafina, bisalafina salih Uthman al-Mad'un. Ya, ilhaqi, temuilah olehmu salaf kita yang salih, yakni pendahulu kita yang salih, yakni bernama Uthman al-Mad'un. Ini disebut sahabat yang mulia ini Uthman al-Mad'un karena dialah yang pertama kali dimakamkan di Baqi, di pemakaman ya kaum muslimin di negeri Madinah, Baqi al-Gharqad, Baqi al-Gharqad. Jadi sekali lagi Nabi SAW mengatakan kepada jenazah putrinya itu, dan ini adalah khususiyah Nabi SAW ya, bersabda di hadapan orang yang sudah meninggal gitu ya, dan tidak bagi yang lain, ilhaqi bisalafina salih Uthman al-Mad'un, temuilah olehmu pendahulu kita yang salih. Siapa namanya? Uthman al-Mad'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dasar ya, ini dasar nih, karena ini adalah hadis Nabi yang mulia yang sahih yang mendasari bahwa lafaz salaf sudah dipakai oleh Nabi sendiri. Jadi ini bukan lafaz bid'ah ya, bukan lafaz yang sifatnya bid'ah, bukan bid'ah seperti ini ya. Jadi ini sebagai contoh bahwa salaf itu adalah pendahulu atau orang-orang yang telah mendahului, wabil khusus yang telah mendahului kita adalah para sahabat, ya kan? Itu wabil khususnya, ya, yakni khususan lah kita katakan orang-orang yang telah mendahului kita adalah generasi pertama umat ini, generasi terbaik umat Islam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, jadi ya, lafaz salaf sudah ada di zaman Nabi dan Nabi sendiri yang menggunakannya dalam ya hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau yang tadi kita dengarkan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan lafaz salaf. Nah, ini kita ingatkan seperti ini kenapa? Agar kita tahu bahwa lafaz ini bukan lafaz yang bid'ah, bukan yang dibuat-buat oleh orang, bukan, tapi jelas merupakan ya yang berasal dari lisan Nabi Muhammad SAW, as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan ya, dan bukanlah lafaz yang bid'ah ya, bukanlah lafaz yang bid'ah. Makanya ketika seorang menyatakan diri bahwa saya ini salafi, itu artinya nisbat kepada kaum salaf. Siapa kaum salaf yang dimaksud di sini? Para sahabat Nabi. Nisbat ya, nisbat yakni penyandaran kepada para sahabat dalam beragama ya, yakni berusaha mengikuti akidah mereka, berusaha mengikuti manhaj mereka, berusaha mengikuti ibadah mereka. Kita berusaha mengikuti bagaimana mereka bermuamalah,
mereka memiliki adab dan akhlak karimah. Nah, kita berusaha itu, sehingga kalau ada orang yang berusaha tadi mengikuti cara beragamanya para sahabat, maka orang ini pantas disebut sebagai salafi. Ya, contohnya lagi, tidak mau belajar filsafat, tidak mau belajar ilmu kalam atau ilmu filsafat, ini ciri salafi. Ya, atau tidak mau berdebat, bertengkar dalam masalah agama. Nah, ini ciri dari para sahabat seperti itu. Ya, mereka tidak mau berdebat, tidak mau bertengkar dalam masalah agama, apalagi hal-hal yang sudah jelas, yang sudah baku, yang jelas ada dasar dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW, termasuk pokok-pokok agama lagi misalnya. Ya, ini dihindari, debat itu dihindari. Maka ini ciri dari ini keadaan para sahabat begitu, para sahabat salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya kan? Atau cirinya lagi, ketika seorang dikatakan salafi, oh iya jelas, yakni ya bersikap sami'na wa ata'na terhadap dalil, apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat, ya, apa yang menurut kesepakatan para sahabat, ijma'nya para sahabat, kan begitu. Nah, ini adalah bagian dari manhaj salaf, bagian dari manhaj salaf, menerima dalil wahyu yang datang dari Rabbul Alamin, dari Al-Quran, dan yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis beliau SAW yang sahih. Nah, ini sebagai contoh saja, sebagai contoh bahwa orang itu adalah salafi. Nah, itu seperti itu, ya, seperti itu, selalu menginginkan dalil, ya, dari Al-Quran dan hadis. Ini ciri-ciri salafi seperti itu. Kemudian juga bersikap loyal kepada seluruh kaum muslimin, tidak mau mengkotak-kotakan umat Islam, tidak mau menggolong-golongkan kaum muslimin. Nah, ini ciri dari salafi, ya kan? Itu ciri dari salafi seperti itu, ya, memuliakan para ulama. Lihat, memuliakan orang-orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, mempelajari manhaj para sahabat, mempelajari tauhid dan menjauhi syirik, mempelajari sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah, kan begitu. Ya, senang beramal saleh. Nah, ini ciri salafi, ciri dari salafi, ya, dan masih banyak lagi. Bermuamalah dengan muamalah yang baik, berusaha sebagaimana para sahabat mereka bermuamalah, ya, sebagaimana mereka bermuamalah, bermusyawarah. Lihat, bermusyawarah, ini ciri dari salafi, ya. Wa amruhum syura bainahum, dan berkaitan dengan urusan mereka bermusyawarah. Ini bagian yang mendasar dalam bermuamalah, bermusyawarah. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri, apalagi dalam masalah dakwah, dalam masalah agama, nggak sendiri-sendiri, bermusyawarah. Bayangin, bermusyawarah dengan siapa? Bermusyawarah, ya, yakni ma'al akabir, dengan orang-orang tua yang telah berpengalaman dalam dakwah, ilmu dan pengalaman, ilmu dan pengalaman. Ini ciri salafi, ya. Nah, di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda ini yang baru mungkin terjun di medan dakwah, ya, jalan sendirian, ya, jalan sendirian, seolah-olah di dunia dia sendiri. Seolah-olah di dunia dia sendiri, dia seorang diri. Padahal masih banyak yang tua-tua, masih ada yang ya sudah berumur lah, lebih berpengalaman dalam bidang dakwah dan seterusnya. Nah, jadi itulah salafi, ya, itulah salafi. Nah, jadi ini yang perlu kita fahami nih, yang seperti ini. Jadi lafaz salaf adalah lafaz yang syar'i, bukan bid'i. Ya, bukan bid'ah begitu ya. Nanti kita akan lihat.
berkaitan dengan masalah ini, dan juga bantahan dari syubhat yang dibantah oleh Syekh Al-Albani terhadap seorang yang memiliki syubhat, tidak mau dia menisbatkan diri kepada salaf. Ya, dia atau orang ini lebih senang mengatakan saya muslim, saya beragama Islam. Iya, Anda muslim, tapi lihat ya, firqah-firqah yang menyimpang juga mengatakan saya muslim ya. Bahkan lebih dari itu ya, golongan minoritas seperti Syiah Rafidhah ngaku-ngakunya juga saya muslim, ya kan? Nah, ini kan repot kalau sudah seperti ini. Ya, atas pemahaman siapa saya muslim? Nah, gitu kan? Atas pemahaman siapa kalau seorang mengatakan saya muslim di zaman sekarang. Tapi kalau di zaman sahabat, jadi ini kalau kita kembali misalnya ya, antum bayangkan antum ini di zaman para sahabat gitu ya, di masa para sahabat, nggak ada lagi orang lain yang beragama Islam kecuali para sahabat, kan begitu. Nah, kemudian ada di antara salah seorang sahabat mengatakan ana muslim, saya muslim, jelas keislamannya Islam yang putih bersih, yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat adalah Islam yang putih bersih. Loh, kalau sekarang kita lihat ajaran-ajaran Islam ini apakah sudah masih putih bersih? Masih murni? Tidak, banyak noda yang menodainya. Itu masalahnya. Perlu label, perlu ya cap atau label yang melabeli bahwa betul-betul seorang itu mengikuti para sahabat atau siapa, kan begitu? Ya kan? Kan jelas sekali itu. Ya, sangat jelas ya, pelabelan salafi itu sangat jelas. Karena sebagian orang ya tidak jelas kalau dikatakan saya muslim, muslim yang mana? Ya, muslim yang mana? Mu'tazilah juga muslim mengakunya, ya kan? Beragama Islam jelas. Sufi, tasawuf dengan berbagai macam tarekatnya, ya, dengan berbagai macam tarekatnya mengaku ya muslim. Khawarij dan lain sebagainya mengaku mereka beragama Islam, saya muslim. Atau kalau dilihat KTP-nya iya agama Islam, kan begitu, nggak diragukan lagi dalam KTP. Tapi pemahamannya gimana? Diragukan. Nah, ini permasalahannya, pemahamannya yang diragukan, KTP-nya tidak diragukan, ya kan? Pemahamannya yang diragukan. Oh, pemahamannya seperti ini. Oh, pemahamannya pemahaman Mu'tazilah, kaum rasionalis. Oh, pemahamannya seperti ini. Oh, dia dengan perasaan seperti sufi, tasawuf, tarekat, ini, itu, dan lain sebagainya. Oh, pemahamannya seperti ini. Oh, berarti dia khawarij. Nah, begitu. Jadi kita bisa membedakan ya, dengan mempelajari manhaj salaf ini, walillahilham, kita bisa membedakan mana ya orang yang masih bagus pemahamannya, masih lurus pemahamannya, dengan mereka yang sudah menyimpang pemahamannya, ya kan? Kalau sumber bisa sama, sumbernya Al-Quran, kita juga Al-Quran, ya, Mu'tazilah juga Al-Quran, Khawarij juga Al-Quran, Sufi juga Al-Quran, kata mereka, ya kan? Kalau kita mengklaim sumber kami hadis Nabi, firqah-firqah yang menyimpang tadi juga mengklaim kami juga bersandar kepada hadis Nabi. Nah, tapi kalau ditanya atas pemahaman siapa? Nah, di sini yakni letak permasalahannya, pokok permasalahannya, atas pemahaman siapa Anda memahami qala Allah wa qala Rasul, apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, Anda ini ikut pemahaman siapa? Pakai pemahaman siapa? Nah, ini penting nih untuk kita tanyakan kepada orang-orang itu yang mengaku ana muslim, saya ini muslim, nggak mau ya mengatakan ana salafi, misalnya begitu ya. Jadi sekali lagi ya, ini penting bagi kita untuk kita ketahui, dan memang banyak syubhat di antara orang ya, bahkan mungkin sebagian orang juga mengatakan oh ya udah kita pakai label Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Ya, label apa tadi? Ahlus Sunnah
wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Semua juga ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Ya, semua juga mengaku sebagai apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kepada buku. Coba lihat yang bawa bukunya. Berapa orang bawa buku ini? Enggak semuanya bawa buku ya. Baik. Coba Pak, tolong dibaca Pak. Tolong dibaca. Ada mic-nya enggak? Enggak ada. Coba tolong disiapkan. Boleh di situ aja. Baca. Syubhat dan jawabannya. Apakah penamaan salaf atau salafiyah bid'ah? Ada sebagian orang berkata, sesungguhnya penamaan salafiyah adalah bid'ah karena para sahabat di zaman Rasulullah SAW tidak memakainya. Ya, tidak memakainya. Nah, ini syubhat ya. Syubhat bahwa para salaf, para sahabat, salafus salih ya tidak memakainya. Ya, ingat tidak memakainya. Ya, memang mereka belum perlu karena tidak ada firqah yang menyimpang di masa itu yang yakni dalam rangka membedakan begitu. Dalam rangka membedakan mana yang muslim sebenar-benarnya muslim, berada di atas pemahaman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, kan begitu. Artinya di masa itu hanya ada mereka saja. Di zaman Nabi terlebih, di zaman Nabi, kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan. Ini belum ada firqah yang menyimpang, belum ada kelompok yang menyimpang. Jadi memang tidak diperlukan yang seperti ini, ya kan? Nggak diperlukan. Nah, yang gampang begini aja. Misal, ini dalam ilmu agama, ya. Ini dalam ilmu agama. Jadi bagi siapa saja yang ingin belajar ilmu agama Islam, ingin dapat memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka wajib belajar ilmu bahasa, ya enggak? Bahasa Arab. Nah, di antara alat untuk mempelajari bahasa Arab itu adalah ada namanya materi nahu. Ada materi apa? Nahu gitu ya, grammarnya lah begitu. Nah, di zaman para sahabat ada nahu tidak? Enggak ada nahu, karena mereka orang Arab semua, orang Arab asli, ya kan? Orang Arab, bahasanya bahasa Arab, ya. Mereka baca Al-Quran dengan bahasa mereka, mereka dengar hadis-hadis Nabi dengan bahasa mereka. Buat apa lagi ilmu nahu di masa itu? Kan gitu. Karena langsung mereka yang memakainya, ya kan? Langsung mereka yang pakai itu, ya. Jadi ilmu itu langsung ada pada lisan mereka, ada pada ucapan-ucapan mereka, ya kan? Jadi nggak diperlukan ilmu nahu di masa itu, nggak diperlukan. Begitu Islam itu menyebar di luar Jazirah Arab, banyak ya, yakni orang-orang asing, kita katakan orang-orang asing, ya, yakni orang-orang selain Arab masuk Islam. Mereka ini kan perlu belajar Al-Quran, perlu belajar hadis Nabi. Nah, untuk memahaminya diperlukanlah ilmu nahu, baru diperlukan ilmu nahu. Maka ulama-ulama bahasa di masa itu mereka berpikir, ya, mereka berupaya berkontribusi untuk menetapkan kaidah-kaidah bahasa, kan begitu, kaidah-kaidah bahasa. Nah,
setelah muncul kaidah-kaidah bahasa dari A sampai Z, dinamakanlah ilmu itu ilmu nahwu. Begitu. Ya, ilmu apa? Nahwu, begitu ya. Dan perubahan-perubahan kata, ilmu shorof namanya. Nah, itu diperlukan. Setelah apa itu? Setelah apa? Setelah adanya orang-orang non-Arab masuk Islam. Nah, ini baru diperlukan. Yang sebelumnya nggak ada, nggak perlu. Makanya di zaman para sahabat nggak ada, ya. Yakni Abu Bakar mengatakan ana salafi, mana ada. Ya, salaf itu mereka sendiri kok. Ya kan? Salaf itu mereka sendiri. Atau Umar Al-Khattab mengatakan ana salafi, ya nggak ada. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya mengatakan ana salafi. Karena Islam itulah yang telah mereka praktekkan sehari-hari. Islam yang murni, ya. Islam yang murni itulah yang telah mereka praktekkan sehari-hari. Jadi para sahabat itu telah mencapai puncak ilmu dan amal. Puncak ilmu dan amal. Kemudian juga tidak ada kelompok yang menyimpang di masa itu, istilahnya ya, tidak ada ya, tidak ada yang menyimpang, maka nggak perlu label bagi mereka, tidak perlu adanya label bagi mereka. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini syubhat ya. Nah, sekarang kita akan dengarkan jawabannya. Silakan dibaca lagi berkaitan dengan jawaban dari syubhat di atas tadi. Jawabannya, kata salafiyah tidak dipakai di zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, karena mereka tidak membutuhkannya. Sebab kaum muslimin generasi awal berada pada ajaran Islam yang benar, sehingga tidak butuh kepada kata salafiyah. Karena tabiat dan fitrah naluri dan fitrah mereka sudah salafi. Sama seperti ketika mereka berbahasa Arab fasih tanpa keliru dan salah. Maka tidak ada ilmu nahwu dan shorof serta balaghah sampai munculnya kekeliruan, sehingga muncullah ilmu ini yang dapat meluruskan lisan yang bengkok. Demikian pula ketika muncul keanehan dan penyimpangan dari jamaah dan kaum muslimin. Dari situ mulailah muncul kata salaf atau salafiyah dalam kenyataan, walaupun sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan makna dalam hadis iftirah atau perpecahan umat dengan sabdanya, apa yang aku dan sahabat-sahabatku hari ini ada di atasnya. Ya, jadi tidak diperlukan di zaman para sahabat label salaf, karena belum ada yang menyainginya, belum ada yang menandinginya, ya, atau belum ada yang menyimpang pada dasarnya atau yang menodai, ya, agama yang mulia ini, ya, agama yang mulia ini. Nah, begitu kira-kira para jamaah. Contoh ya, ini dalam kehidupan dunia nih, contoh dalam kehidupan dunia. Misal ya, di negeri ini muncul produk kecap perdana. Produk apa? Kecap perdana, ya, namanya apalah begitu ya, terserah deh, ya. Kemudian sekian tahun berjalan belum ada yang menandingi, ya kan? Sekian lama itu belum ada yang menandingi. Tiba-tiba muncul produk baru yang mirip-mirip, ya, yang mirip-mirip atau yang dapat menandingi, ya, atau yang memalsukannya lah, begitulah, kurang lebih ada yang ingin memalsukannya. Nah, tentu produk yang pertama ini butuh, ya, label, ya, untuk menjamin keasliannya. Butuh apa lagi ya, hologram ya, atau apa namanya,
ya ini untuk stiker atau apalah begitu, ya dengan adanya hologram ini misalnya, itu produk yang asli, yang lain palsu, kan gitu. Ini dalam kehidupan dunia, diperlukan label seperti itu, pelabelan itu agar dijamin keasliannya, ya dijamin keasliannya. Nah, jadi nggak sembarang, apalagi berkaitan dengan agama kita ini. Ini agama kita ini banyak yang ingin ya menandinginya, banyak yang ingin menodainya bahkan, sehingga diperlukan label khusus untuk membedakan mana pemahaman atau mana ya manhaj yang sebenar-benarnya dan mana pula manhaj yang abal-abal, manhaj yang tidak benar, manhaj yang sempalan, ya, yang tidak sesuai begitu. Maka dilabelilah oleh para ulama ya tentang manhaj yang benar ini, yaitu dengan lafaz salafi, manhaj salaf, ya manhaj salaf. Nah, jadi selain dari manhaj salaf berarti ya itu sudah ternodai, sudah ada penyimpangannya, sudah ada warna-warnanya yang tidak sesuai dengan ya warna dari agama kita yang putih bersih kata Nabi. Putih bersih kata Nabi, itu warna agama Islam, putih bersih. Ya, itulah keterangan Nabi. Ya, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian agama Islam yang putih bersih, ya, siangnya bagaikan malamnya, dan tidak ada yang menyimpang dari Islam yang putih bersih itu melainkan dia akan sengsara kata Nabi, binasa, sengsara. Nah, ini peringatan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang menyimpang dari manhaj salaf ini pasti ya halik, ya sengsara, binasa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kembali kepada hadis Nabi tadi, aku tinggalkan ya Islam untuk kalian, ini para sahabat, Islam yang putih bersih kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tidak ada noda yang menodainya, ya tidak ada noda yang menodainya. Nah, noda itu baru ada di akhir-akhir kehidupan para sahabat, yaitu di masa khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib. Barulah di masa beliau ada kelompok apa? Khawarij, apa lagi? Syiah Sabaiyah, namanya Syiah Sabaiyah. Nah, ini yang menodai. Ini contoh manhaj Khawarij kan begitu. Manhaj Syiah Sabaiyah yang jelas-jelas menodai manhaj salaf, menodai manhaj salaf atau ya yakni yang menandinginya atau yang semisalnya, kurang lebih begitu. Nah, jadi ini yang kita lihat di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, muncul lagi tuh di akhir-akhir masa para sahabat ya kaum Qadariyah, manhaj Qadariyah yang menolak takdir, menolak takdir. Nah, kalau muncul Qadariyah, muncul pula tandingan Qadariyah yaitu Jabariyah, muncul Jabariyah gitu ya. Ini manhaj tersendiri lagi nih yang berbeda dengan Qadariyah tadi kan begitu. Jadi nah inilah noda-noda yang menodai agama Islam ya di masa itu, di akhir-akhir masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kembali kepada bacaan tadi bahwa label salaf atau salafiyah di masa para sahabat ini belum diperlukan. Ya belum diperlukan karena memang mereka masih berada di atas Islam yang murni, Islam yang Allah ridhoi. Ya, agama Islam mereka ini Allah ridhoi.
agama Islam mereka itu Nabi ridhai juga. Maka ketika Nabi wafat ya dengan keridhaan beliau terhadap para sahabat. Nah, Anda tanya nih kepada jamaah, apa bukti bahwa Nabi ridha kepada seluruh para sahabat? Nah, ini di akhir-akhir kehidupan Nabi ini, menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jamaah? Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Nabi melihat ya para sahabatnya sholat berjamaah bersama imam mereka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, maka Nabi tersenyum. Ini Nabi dalam keadaan sakit yang lumayan parah lah, sakit yang ya parah begitu, artinya sakit yang berat lah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat dari balik tirai rumahnya, karena jendela rumah Aisyah itu langsung ya menuju terlihat langsung Masjid Nabawi itu. Kalau dibuka tirai jendela rumah Aisyah itu ya, Nabi bisa langsung melihat ya aktivitas para sahabat yang ketika kita sedang sholat berjamaah bersama imam mereka yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nabi tersenyum melihat mereka seperti itu. Lihat keadaan para sahabat yang Nabi saat wafat, Nabi ridha terhadap para sahabat. Nabi ridha terhadap para sahabatnya. Nah, inilah berkaitan dengan keutamaan besar para sahabat Nabi yang telah diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya telah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini merupakan keistimewaan ya, keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, silakan baca lagi. Ketika kelompok-kelompok sesat banyak bermunculan dan sebelumnya mengaku berjalan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka para ulama umat bangkit untuk lebih banyak lagi menjelaskan perbedaan antara kelompok yang benar dengan kelompok-kelompok sesat itu. Maka mereka berkata memberikan istilah ahlul hadis dan salaf. Ya, jadi dua istilah ini muncul di masa ya setelah para sahabat wafat begitu. Ini muncul ini ya dua label ini, ahlul hadis atau salaf, guna membedakan mana yang ya salaf dengan mana yang bukan salaf, mana yang ahlul hadis, mana yang bukan. Nah, kira-kira seperti itu para jamaah. Ya, ahlul hadis. Ya, kenapa ahlul hadis? Ya, yakni karena ketika para sahabat telah berpencar-pencar, jadi mereka tidak berkumpul di Mekah atau Madinah, mereka ini berpencar-pencar. Ya, ada di Yaman, ada di Mesir, dan begitu seterusnya. Maka generasi kedua umat Islam para tabi'in, mereka berpencar-pencar, berkelana begitu, mengembara, mengadakan rihlah ilmiah, mencari sosok para sahabat yang ada di suatu negeri guna mengambil hadis dari mereka, guna mengambil hadis dari para sahabat itu, kan begitu. Jadi yang mereka cari itu hadis. Kalau Al-Quran jelas, ya Al-Quran ya jelas telah dibukukan, ya kan, telah dibukukan ketika itu atau ditulis ya pada mushaf atau sebuah mushaf ya Utsmani di masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Artinya untuk masalah Al-Quran ya tidak perlu diragukan lagi, semuanya telah tersimpan 30 juz. Adapun hadis-hadis Nabi, ini bertebaran sebagaimana bertebarannya para sahabat di muka bumi ketika itu. Itu kalau para tabi'in
mendengar oh di sana ada seorang sahabat itu dikejar untuk menimba hadis darinya, mendapatkan hadis Nabi darinya, maka mereka disebut sebagai ahlul hadis. Ini para ulama ini para ulama nih yang bertebaran di muka bumi ketika itu mencari keberadaan para sahabat. Di mana ada sahabat Nabi pasti mereka akan menjumpai untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya tentunya ya dirasa cukup oleh para ulama ahli hadis, maka dibukukan oleh mereka. Dan di masa itu mereka fokus dengan mencari hadis-hadis Nabi karena sudah komplit dalam beragama. Kalau seorang di masa itu ya mencari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa antum bayangkan dengan hadis-hadis Nabi, tentu ini sebagai penjelas dari ayat Al-Quran, penjelas dari Al-Quran Al-Karim, betul tidak? Contoh tentang sholat, apa ada yakni tata cara sholat lengkap dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang ada hanya perintah, ya, aqimus shalah, ya kan begitu, dirikanlah sholat, wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat, kan begitu. Jadi untuk secara detail ya ibadah sholat tidak ada dalam penjelasan dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, jadi inilah sebagai contoh mengapa mereka fokus dengan hadis-hadis Nabi. Atau yang kedua, dengan hadis Nabi mereka bisa mempelajari akidah Islam. Atau dengan hadis-hadis Nabi mereka dapat mempelajari ya ibadah-ibadah keseharian. Dengan hadis-hadis Nabi mereka dapat mempelajari apa? Muamalah, dakwah, ya, mempelajari akhlak, ya, dan lain sebagainya. Maka wajar kalau mereka disebut sebagai ahli hadis atau ahlul hadis. Ini sama ini. Baik, tolong dibaca lagi. Oleh karena itu, salafiyah terbedakan dari seluruh golongan Islam yang lain dengan penisbatannya kepada perkara yang dapat menjamin mereka untuk berjalan pada jalan Islam yang benar, yaitu berpegang teguh dengan apa yang telah dijalani Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah dari kalangan Muhajirin dan Ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka lah para generasi yang mendapat kesaksian kebaikan. Ya, mereka lah para generasi yang mendapat persaksian kebaikan. Ya, jelas bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka telah istiqomah di atas manhaj yang mulia ini. Mereka telah istiqomah di atas manhaj yang mulia ini. Mereka ikuti manhaj Nabi dalam beragama, itulah manhaj para sahabat pula. Mereka tidak keluar dari manhaj yang mulia tersebut hingga akhirnya mereka mendapatkan pujian Allah, pujian Rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pun dalilnya untuk keutamaan para sahabat, para jamaah sudah melewati, atau para sahabat yakni para jamaah bisa melihat kembali ya, dalam masalah ini. Misalnya dalam buku ya yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid Jawas rahimahullah taala, mulia dengan manhaj salaf, pada bab keempat. Pada bab keempat itu yakni banyak dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Ada kurang lebih 23 dalil dari Al-Quran, 27 ya dari hadis-hadis Nabi SAW, dan sisanya dari keterangan para ulama, baik itu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada ulama Islam abad ke-8 Hijriah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, itu bisa kembali dilihat lagi buku mulia dengan manhaj salaf, dalil-dalilnya yang berkaitan erat dengan keutamaan para sahabat Nabi, dikarenakan mereka orang-orang yang telah diridhai oleh Allah
telah diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Jadi sekali lagi ini merupakan referensi ya yang bagus untuk para jamaah untuk dibaca guna melihat kepada dalilnya langsung. Dalilnya apa itu? Dari surah Al-Fatihah sampai seterusnya dan seterusnya, begitu. Baik. Nah, kita akan lihat dalam hal ini ya tentang ayat yang mulia, huwa sammakumul muslimina min qablu. Allah telah menamai kalian ya sebagai orang-orang Islam dari dahulu. Sebagai orang-orang muslim, orang-orang Islam dari dahulu. Baik. Silakan baca lagi. Ada orang berkata, kenapa kita menisbatkan diri kepada salah? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasammakumul muslimina min qablu." Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang muslim dari dahulu. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Iya, ini kalau diturunkan ayat ini di zaman para sahabat jelas, ya kan? Mereka sebagai orang-orang Islam ya dari dahulu, artinya bahwa ya tadi sudah dikatakan dari awal di zaman mereka belum dibutuhkan pelebaran apa? Salaf untuk mereka itu. Maka ketika turun ayat ini di hadapan, nah, turun ayat ini ya yakni kepada Nabi, kemudian kepada para sahabat, huwa sammakumul muslimina min qablu, Allah yang telah menamai kalian sebagai orang Islam dari dahulu. Dari dahulu. Jadi ini memang jelas kalau turun di masa para sahabat, ya kan? Karena mereka adalah orang-orang yang berada di atas Islam yang benar. Nah, kemudian kita lihat di sini keterangan lebih lanjut. Iqra, baca. Kami akan mengadakan sebuah dialog yang baik antara guru kami Syekh Al-Albani rahimahullah dengan Ustaz Abdul Halim Abu Syukah, pengarang kitab Tahlilul Mar'ah fi Asli Al-Risalah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berkata, kalau engkau ditanya tentang apa mazhabmu, apa yang engkau katakan? Dia menjawab, Muslim. Syekh mengatakan, ini tidak cukup. Dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kita kaum muslimin sejak dahulu. Lalu dia membacakan firman Allah, "Wassammakumul muslimina min qablu." Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Syekh mengatakan, ini adalah jawaban yang benar seandainya kita berada di zaman awal sebelum berkembangnya kelompok-kelompok sesat. Andai kata sekarang kita tanyakan kepada setiap muslim dari kelompok-kelompok yang bertentangan secara mendasar dengan kita dalam akidah, tentu jawabannya tidak akan berbeda dengan jawaban muslim ini. Semuanya, baik orang Syiah, Rafidhah, Khawarij, Drus maupun Nusairi Alawi akan mengatakan, saya muslim. Jadi jawaban itu di zaman sekarang tidak cukup. Iya, jadi di sini kita akan dengarkan ya berkaitan dengan diskusi ya antara Syekh Al-Albani dengan ya Al-Ustadz Abdul Halim Abu Syuqqah. Al-Ustadz Abdul Halim Abu Syuqqah, pengarang kitab Tahrirul Mar'ah fi Asir Risalah. Apa artinya nih? Kalau dalam bahasa Indonesia apa nih? Tahrirul Mar'ah, pembebasan wanita pada zaman Risalah atau pada era Risalah, begitu ya. Jadi ini yang menulisnya ya. Orang ini telah menulisnya Abdul Halim Abu Syuqqah. Nah, sekarang kita lihat ya, Syekh Al-Albani memberikan pertanyaan dulu nih kepada Abu Syuqqah. Ya, Abu Syuqqah di sini, jika engkau ditanya tentang apa mazhabmu, apa yang engkau katakan, ya, dia menjawab Muslim. Nah, saya Muslim, begitu.
engkau ini dalam beragama kalau disebut yakni ada orang yang bertanya, engkau ini siapa? Kalau yakni dalam beragama begitu ya, atau dalam bermanhaj, maka Abu Syuka ini mengatakan ana muslim. Saya ini muslim, orang Islam. Nah, Syekh Albani mengatakan ini tidak cukup. Bayangkan, tidak cukup kata Syekh Albani. Ya kalau mengatakan saya muslim, semua orang yang manhaj gado-gado juga mengatakan saya muslim, kan gitu. Apa bedanya? Lalu apa bedanya kan begitu? Ya. Orang ini memiliki dalil, lihat, memiliki dalil ya. Sungguh kata orang ini, Allah Azza wa Jalla telah menamakan kaum muslimin sejak dahulu. Ya, menamakan kita sebagai kaum muslimin sejak dahulu. Lalu dia membacakan firman Allah yang tadi dibacakan, huwa sammakumul muslimina min qablu, dalam surah Al-Hajj ayat 78, huwa sammakumul muslimina min qablu, Allah telah menamai kalian sebagai orang-orang Islam dari dahulu. Nah, kemudian Syekh Albani mengatakan tentang ayat yang mulia ini adalah jawaban yang benar seandainya kita berada di zaman awal sebelum berkembangnya kelompok-kelompok saat ini. Seandainya kita berada di zaman para sahabat, itu maknanya begitu. Ini baru benar, ya. Ini baru tepat. Kalau kita hidup di zaman para sahabat, belum ada noda yang menodai, kan gitu. Belum ada kelompok yang menyimpang, belum ada manhaj yang menyimpang dari manhaj para sahabat, kan begitu. Andai kata sekarang kita tanyakan kepada setiap muslim dari kelompok-kelompok yang menentang secara mendasar dengan kita dalam akidah, tentu jawabannya tidak akan berbeda dengan jawaban muslim ini. Semuanya ya, baik orang Syiah Rafidhah, nah ini Syiah Rafidhah, Khawarij, Druz ini juga bagian dari agama kebatinan lah, atau batiniyah, ya. Batiniyah, mereka dekat sekali dengan Syiah. Ya, Druz maupun Nusairi Alawi. Nah, ini Syiah Nusairiyah begitu ya. Kemudian ya, orang-orang ini akan mengatakan ya apa? Saya muslim. Jadi jawaban ini di zaman sekarang tidak cukup kata beliau. Ya, rahimahullah taala. Nah, jadi tidak boleh atau tidak bisa kalau kita katakan secara global saja, ana muslim, saya ini beragama Islam. Loh, semua firqah-firqah yang menyimpang juga mengakunya muslim. Apa mereka mengaku non muslim? Nggak mungkin. Nggak ada ya. Nggak ada dari firqah-firqah yang menyimpang dari manhaj salaf itu mengatakan kami non muslim, ya nggak mungkin. Ya, udah pasti mereka juga mengklaim sebagai orang Islam, ya orang Islam, kan begitu ya. Nah, kemudian kita akan dengarkan Syekh mengatakan apa? Iqra. Dia berkata, kalau begitu saya katakan, saya muslim berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh berkata, ini juga tidak cukup. Dia berkata, kenapa? Syekh menjawab, apakah kau dapatkan seorang dari mereka yang telah kita jadikan contoh di atas mengatakan, saya muslim dan saya tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapakah yang mengatakan saya tidak berada pada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah? Ya. Kemudian Syekh mulai menjelaskan arti penting tambahan yang kami telah tetapkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Dia berkata, kalau begitu saya seorang muslim yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Ya, baik. Ya, jadi di sini dikatakan ya, orang ini berkata kepada Syekh Albani rahimahullah, kalau begitu saya katakan saya muslim berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa jawaban Syekh Albani? Ini juga tidak cukup.
Ya, ini tidak cukup. Jadi yakni ucapan seperti ini masih ngambang, istilahnya masih global, masih ngambang. Ya, saya mengatakan ini juga tidak cukup. Nah, orang itu bertanya, kembali bertanya atau balik bertanya, kenapa? Kata Syekh, apakah engkau dapatkan ya seorang dari mereka yang telah kita jadikan ya contoh di atas mengatakan saya Muslim dan saya tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, siapakah yang mengatakan saya tidak berada pada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah? Kemudian saya mulai menjelaskan arti penting tambahan yang kami telah tetapkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih atau salaful ummah, boleh ya. Jadi ini tambahan yang sangat urgen, yang sangat penting, yaitu dengan pemahaman siapa? Pemahaman salafus salih, ya, salafus salih. Baik ya, jadi penting juga kita ingatkan lagi bahwa di belakang lafaz salaf harus ditambahi lafaz salih, salafus salih. Kenapa? Karena di zaman para sahabat, di akhir-akhir masa para sahabat, muncul orang-orang yang secara manhaj tidak salih. Nah ini ingat nih, secara akidah tidak salih, secara ya sunnah Nabi tidak salih juga. Orang-orang yang menyimpang agamanya, menyimpang manhajnya, menyimpang akidahnya, menyimpang dalam ittibanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita tambahi salaf as-salih atau salafus salih, boleh. Baik. Jadi sekali lagi ini yang sangat penting bagi kita, yaitu pemahaman salafus salih. Pemahaman siapa? Salafus salih. Kemudian dia berkata lagi, kalau begitu saya seorang muslim yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Ini kan panjang nih. Ini panjang sekali nih. Ini kalau misal ya, ada soal ujian. Ya, soalnya adalah apa pemahaman Anda dalam beragama? Begitu ya. Atau siapa Anda ini dalam beragama? Kan gitu. Siapa Anda ini dalam beragama? Jawabannya, saya seorang muslim yang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman salafus salih. Oh ini panjang sekali, habis tinta, gak cukup kertas, kan gitu. Nah untuk mempersingkat, nah nanti kita akan lihat ya. Untuk mempersingkat cukup mengatakan saya salafi. Nah lihat 6 huruf, salafi 6 huruf, nggak habis tinta, ya, nggak capek-capek menulisnya. Iya kan? Cukup mengatakan saya salafi. Nah begitu. Nah itu yang diharapkan oleh Syekh Albani, tapi orang ini belum paham. Lihat, orang ini masih ada syubhat di kepalanya. Lihat, syubhat di kepalanya. Kita dengar ya. Di sini ya, orang ini mengatakan, kalau begitu saya seorang muslim yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Apa kata Syekh? Jika seorang bertanya kepadamu tentang mazhabmu, apakah engkau menjawab demikian? Dia mengatakan iya, saya akan jawab seperti ini. Nah, kata Syekh, ya. Lalu Syekh berkata lagi, tolong dibaca. Syekh berkata, jika seseorang bertanya kepadamu tentang mazhabmu, apakah engkau menjawab demikian? Dia berkata, ya. Lalu Syekh berkata, bagaimana pendapatmu jika kita meringkasnya secara bahasa? Karena sebaik-baik perkataan adalah yang paling ringkas tetapi mewakili maksudnya, yaitu kita katakan salafi. Dia berkata, saya mungkin bisa berbahasa-basi kepadamu dan saya katakan ya. Akan tetapi keyakinan saya tetap seperti tadi. Karena pertama, yang terbesit pada pikiran seseorang ketika mendengar kamu adalah salafi adalah gambaran tentang banyak hal berkaitan dengan kebiasaan sikap keras sampai
ini kan istilahnya gagal faham nih. Orang ini gagal faham atau memang belum faham sebenarnya. Jadi dia banding-bandingkan. Nah, ini masalahnya. Dia banding-bandingkan. Sama seperti tuh lihat ya, Islam itu ya buruk kata sebagian orang. Islam itu keras dan seterusnya dan seterusnya. Iya, kalau kita di zaman sekarang melihat ya kepada individu-individu orang Islamnya, karena di antara individu orang Islam itu memang ada yang keras sikapnya, ya, temperamen, ya kan, ada yang suka marah-marah kan, dan lain sebagainya. Ini keliru. Kalau Islamnya sendiri kan nggak seperti itu, ya kan? Islam itu kan mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kelemah lembutan, mengajarkan akhlak karimah, muamalah yang sahih dan hal-hal positif lainnya. Kebaikan-kebaikan semua ada dalam agama Islam. Dan ini kalau kita lihat di masa Nabi dan para sahabat seperti itu, Islam itu langsung mereka praktekkan. Nah, kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, jauh umat Islam dari Islam yang murni itu sendiri, jauh, masih jauh. Makanya tadi anak katakan, kalau para sahabat itu telah mencapai puncak ilmu dan amal. Kalau kita gimana? Kalau kita di zaman sekarang bagaimana? Belum ada apa-apanya, ya, belum ada apa-apanya. Jadi kalau para sahabat dahulu, karena mereka telah mencapai puncak ilmu dan amal, maka para sahabat itu pantas kita juluki sebagai duta-duta Islam. Kalau umat Islam di zaman sekarang boro-boro, dari sisi ilmu mereka masih minim, apalagi pengamalan Islam itu sendiri jauh deh dari Nabi dan para sahabat itu jauh sekali. Sangat jauh sekali. Makanya apa yang terjadi di zaman dahulu? Yang terjadi di zaman dahulu, orang lihat Islam itu langsung lihat kepada Nabi dan para sahabat. Oh, indah sekali ternyata Islam itu, ya. Oh, bagus sekali Islam itu. Makanya mereka tertarik masuk Islam secara berbondong-bondong. Lihat ayat yang mulia dalam surat Al-Fath. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam secara afwaja, bergelombang-gelombang. Ini terjadi pada tahun 9 Hijriah, ya, yang disebut dengan Amul Wufud, tahun berdatangan para delegasi kabilah-kabilah menyatakan diri masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka melihat Islam itu indah. Dari siapa? Langsung dari para sahabat. Coba kalau kita lihat dibandingkan di zaman sekarang, non muslim lihat umat Islam di zaman kita, gimana? Tertarik tidak? Mungkin nggak tertarik. Ya, non muslim nih ya, lihat umat Islam di zaman sekarang, mungkin nggak tertarik. Bayangkan, jangankan itu, di komplek yang mayoritas non muslim, nah ini ya, mayoritas non muslim itu nggak mau mereka ada masjid. Bayangkan tuh ya, tidak mau ada masjid. Kenapa? Karena citranya sudah buruk di mata mereka. Apa itu? Berisik. Nah ini berisik, iya kan? Ya, berisik kata mereka, berisik. Nah, jadi seperti itu. Bentar-bentar sholawatan, pakai corong ya, dicorong itu. Bentar-bentar sholawatan, iya kan? Di setel murotal dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi. Ini terjadi. Tapi kalau ya masjid di zaman Nabi nggak seperti itu. Masjid di zaman Rasul nggak seperti itu. Iya kan? Nah, itu kalau kita lihat di zaman Nabi. Ya, di zaman para sahabat, masjid itu nggak seperti itu. Nggak seperti yang kita lihat di zaman sekarang.
Nah, jadi ini sebagai contoh perbandingan. Jadi nggak bisa, ya nggak bisa kita bandingkan ya salaf itu atau ya salaf yang identik dengan para sahabat itu dengan salafiyin atau sebagian salafiyin di zaman sekarang, di mana orang-orang salafi yang mengaku salafi di zaman sekarang mungkin secara individu mereka ada yang temperamen, ya, ada yang kasar, ada yang begini begitu, ya nggak bisa menjadi patokan atau apa penilaian, nggak bisa, ya kan? Karena itu individu, beda dengan ajarannya. Nah ini orang ini membandingkan ya lafaz salafi itu dengan salafiyinnya, mungkin iya. Ya, makanya dibantah di sini oleh Syekh Albani. Coba baca. Syekh berkata, anggaplah perkataanmu itu benar. Namun jika engkau katakan saya muslim, bukankah akan bisa dipahami engkau seorang Syiah Nafidah atau Syiah Druziyah? Ya, Druz Syiah juga ya. Atau Ismailiyah? Sama juga ini Syiah juga ini. Bagian dari ya, ini Syiah juga Ismailiyah. Ya, atau di Yaman itu ada Houthi kan? Syiah Houthi atau ya apa namanya? Syiah Nusairiyah. Ini yang diyakini oleh Presiden Suriah terdahulu yang kabur itu. Siapa? Bashar Assad. Itu Syiah Nusairiyah. Ya, Syiah Nusairiyah dia itu. Ya. Atau yang di Iran itu Syiah Rafidhah. Nah, ini semua Syiah hulu semuanya. Ini Syiah yang ekstrim semuanya ini. Ya, yang antum lihat itu, atau Hizbullah Lebanon itu Syiah juga. Ya, bagian dari Syiah yang ekstrim juga sama. Mereka juga Syiahnya ekstrim semua itu. Baik yang ada di Iran, Syiah Rafidhah, atau Lebanon itu Hizbullah itu Syiah yang ekstrim juga, atau Syiah Nusairiyah, atau yang di Yaman Houthi, itu sama semua tuh. Ya, mereka sama semua haus darah kaum muslimin. Mereka itu haus darah kaum muslimin. Maka antum jangan terkecoh ya. Ini jamaah jangan terkecoh. Jadi kalau misal nih, oh lihat itu yang berani lawan Amerika, lawan Israel, itu hebat tuh Iran disebutkan, Hizbullah, ya, atau apa lagi, Syiah Houthi Yaman. Maka kita katakan ini drama internasional. Karena mereka itu adalah anak-anaknya Yahudi juga. Ya, mereka itu anak-anaknya Yahudi juga. Ya, bagaimana mungkin? Ya, ini anak-anak emas ini kok ingin bunuh bapaknya itu? Nggak mungkin terjadi. Ya, mereka ini anak-anak emas nih dari Israel, ya, Yahudi. Jadi Yahudi ini punya rencana besar, ingin menegakkan ya Yahudi Raya lah, termasuk diantaranya Jazirah Arab itu akan mereka kuasai. Jadi jangan terkecoh dengan drama internasional mereka yang sekarang ini, karena memang politik Timur Tengah ini panas ini, ya, politik Timur Tengah ini panas begitu ya. Baik, silakan lagi. Dia berkata, mungkin saja akan tetapi saya telah mengikuti ayat yang mulia, buat sama kumul muslimina min qablu. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang muslim dari dahulu. Quran surat Al-Hajj ayat ke-78. Syekh akhirnya berkata, tidak wahai saudaraku, sesungguhnya kau tidak mengikuti ayat tersebut, sebab ayat tersebut bermakna Islam yang benar. Sepatutnya lah orang-orang diajak berbicara sesuai dengan daya tangkap akalnya. Apakah sekarang ada orang yang memahami dari perkataanmu bahwa engkau muslim dengan makna yang dimaksud ayat di atas? Adapun kemungkinan hal-hal jelek yang ditimbulkan oleh istilah salafi yang engkau sebutkan tadi, mungkin saja benar, tetapi mungkin juga tidak benar. Sebab perkataanmu keras tadi mungkin
Druzi, Khariji, Sufi atau Mu'tazili juga akan ada hal-hal buruk seperti yang telah kau sebutkan tadi. Dengan demikian, hal ini maksudnya seseorang keras, jelek dan kasar atau tidak bukan pembahasan kita sekarang. Karena kita sedang membahas nama yang menunjukkan mazhab yang dipegangi oleh seseorang manusia. Ya, jadi Syekh Albani menggiring orang ini untuk lebih fokus, karena yang diinginkan oleh Syekh Albani ini pembicaraannya hanyalah manhaj, bukan individu, ya kan? Bukan individu. Kalau coba kita lihat ya antara Islam dengan orang Islam, sama atau beda yang sekarang ini? Islam dengan orang Islam di zaman sekarang sama atau beda? Ya? Antara Islam dengan orang Islam itu sendiri di zaman sekarang. Kalau kita bicara Islam dan orang Islam di zaman para sahabat, itu orang Islamnya adalah para sahabat itu sendiri, ya fotokopi kita katakan. Islam itulah para sahabat, sahabat itulah Islam yang murni, itu fotokopi persis. Nah, kalau di zaman kita bicara di zaman sekarang, antara ajaran Islam yang indah dengan orang Islam di zaman sekarang bagaimana? Oh, bisa bertolak belakang antara timur dengan barat. Ajaran Islamnya indah. Apakah orang Islam juga indah-indah dalam mempraktekkan Islam itu sendiri? Nah, ini yang harus kita pahami. Ini harus kita pahami di sini. Ya kan? Jadi jangan kita bicara secara individu. Begitu kata Syekh. Kita ini sedang bicara tentang manhaj. Penamaan yang ringkas itu salafi kata beliau. Kan begitu? Ya kan? Jadi kita enggak bicara tentang salafiyinnya. Enggak. Ya, kita enggak bicara tentang salafiyinnya, enggak kok. Ya. Jadi kalaupun kita ambil kepada firqah-firqah yang menyimpang seperti kaum Khawarij, jelas individu-individu mereka juga banyak yang rusak. Ya. Atau misalnya kelompok Mu'tazilah, kaum rasionalis, banyak individu-individu mereka yang rusak agamanya, ya jelas lah, karena manhaj juga rusak, kan begitu. Ya, apalagi yang lainnya kan begitu ya. Nah, ini kita tidak bicara secara individu, namun yang kita bicarakan ini adalah manhaj, ya, manhaj kurang lebih seperti itu, atau pelebelan atau julukan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan menyimpang kata beliau bicaranya. Nah, sekarang tolong dilanjutkan lagi. Kemudian saya berkata, kemudian Syekh berkata, bukankah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya juga muslim? Dia menjawab, tentu. Ya, tentu. Seluruh para sahabat juga muslim, karena ayat yang turun kepada mereka, huwa sammakumul muslimina min qablu, jelas itu di zaman para sahabat. Itulah Islam yang murni, ya. Dan Islam yang murni itu sudah ada pada para sahabat. Nah, gitu. Jadi kita katakan kalau di zaman para sahabat, ya, sosok-sosok para sahabat itu adalah, ya, orang-orang yang telah mengamalkan ajaran Islam. Ya, orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam. Makanya, ya, yakni orang-orang non-muslim di zaman para sahabat itu tertarik dengan Islam. Kenapa? Langsung melihat kepada sosok-sosok para sahabat yang telah, ya, mencapai puncak ilmu dan amalnya. Langsung mereka melihat, oh, ya, ini sahabat-sahabat Nabi mengerjakan ini, mengerjakan itu, indah sekali terlihat, kan gitu. Ya kan? Para sahabat Nabi, misal aja deh ya. Ketika mereka melihat para sahabat Nabi sholat, nih misal nih, ada nggak non muslim ketika itu melihat, ya, sholatnya para sahabat Nabi beraneka ragam tata cara? Nggak ada tata cara yang beraneka ragam yang dipraktekkan oleh para sahabat dalam sholat. Tata cara sholat mereka persis sama dengan tata cara sholat Rasulullah SAW. Coba kita lihat umat Islam di zaman sekarang sholat aja
Di masjid, sholat aja di masjid. Bagaimana? Apa yang kita dapati? Berapa tata cara? Waduh, geleng kepala kita melihatnya. Ya, geleng kepala kita melihatnya. Ya, nggak usah jauh-jauh, takbiratul ihram aja. Kita lihat ya, tuh lihat umat Islam sholat saat takbiratul ihram, macam-macam gerakannya, macam-macam, aneh-aneh bahkan. Ya, di luar nurul sudah. Ya, nah inilah berkaitan dengan apa yang dipraktekkan oleh umat Islam di zaman sekarang, iya kan? Nggak sesuai dengan contoh Rasul, mana itibanya dengan Nabi. Ini yang perlu kita perhatikan nih. Ya, berkaitan dengan ya, umat Islam di zaman sekarang ini ya memang jauh. Ya, banyak mereka yang jauh dari akidahnya, jauh dari ibadahnya, ibadah yang benar gitu ya. Jauh dari ya, muamalah yang benar dan begitu seterusnya. Nah, coba baca lagi. Syekh mengatakan, Syekh berkata, akan tetapi ada di antara mereka yang mencuri dan berzina, dan ini tidak menjadikan seorang pun di antara mereka boleh mengatakan, saya bukan seorang muslim. Bahkan ia tetap seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagai suatu manhaj. Akan tetapi terkadang dia sudah menyalahi manhajnya karena dia tidak maksum dan karena dia tidak maksum atau terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu semoga Allah Azza wa Jalla memberkahimu. Kita berbicara tentang suatu kalimat yang menunjukkan akidah kita, pemikiran kita, dan pedoman kita dalam kehidupan kita, berkaitan dengan perkara agama yang menjadikan pedoman kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun pula keras atau lembek, maka ini adalah perkara lain. iya. Ya, jadi kalau kita lihat di zaman para sahabat ketika turun ayat huwa sammakumul muslimin min qablu, jelas seluruh para sahabat itu muslim, ya kan? Muslim. Nah, kemudian kalau kita lihat ya secara rinci individu-individu sahabat maksum tidak? Maksum tidak? Tidak ada yang maksum. Individu sahabat itu nggak ada yang maksum. Yang maksum siapa? Ya hanyalah Rasulullah SAW, maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Nah, hanyalah Nabi Muhammad SAW yang maksum. Adapun individu sahabat nggak ada yang maksum. Ya, bahkan kita lihat ya ada sahabat yang datang kepada Nabi, ini anak muda ini. Datang kepada Nabi. Apa kata anak muda ini, sahabat yang muda ini? Ya Rasulullah, idzan li bizzina. Wahai Rasul, izinkan aku berzina. Nah, lihat jujur sekali. Ya, dia berkata di hadapan Nabi, wahai Rasul, izinkan aku berzina. Ya kan? Nah, jadi contoh. Kemudian Nabi akhirnya menjelaskan dan mendoakan sahabat ini. Nabi pegang dada sahabat ini. Nabi berdoa, Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, bersihkanlah hatinya. Nah, sejak itu tidak ada keinginan dia untuk berzina. Tidak ada lagi keinginan dia untuk berzina. Contohnya lagi, kalau ini individu ya, individu sahabat, ada di antara sahabat yang ketika itu masih suka minum minuman keras, walaupun ayat ya sudah turun menyatakan keharaman minum minuman keras. Ada sahabat yang masih gemar minum minuman keras, mabok tiap hari, dicambuk terus oleh Nabi. Bayangin, dicambuk oleh Nabi, ya kan? Ini gambaran bahwa mereka tidak maksum. Nah, ada juga wanita Al-Ghamidiyah datang kepada Nabi, ya, jujur mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, saya telah berzina, ini buktinya saya tengah hamil. Ya kan? Ini individu sahabat, nggak ada yang maksum, ya kan? Ini contoh, nggak ada yang maksum, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, ya, yang maksum itu hanyalah Rasulullah SAW. Tetap mereka yang berbuat dosa itu pun tetap dikatakan sebagai Muslim juga dari kalangan sahabat tuh. Yang tadi berbuat A, B, C, D dari dosa itu, tetap mereka dikatakan sebagai apa? Dikatakan sebagai Muslim juga, gitu ya. Muslim, karena Allah katakan sendiri, huwa
sammakumul muslimina min qablu, Allah yang menamakan kalian sebagai orang Islam. Nah, jadi seperti itu jelas. Maka yang dibicarakan di sini adalah cara beragama, manhaj beragama, bukan individu, bukan individu. Nah, terakhir kita dengarkan. Kemudian Syekh mengatakan di sini, tolong dibaca. Kemudian Syekh mengatakan, saya ingin engkau menentukan kata yang singkat ini, sehingga engkau tidak tetap terus bertahan pada kata Muslim. Padahal engkau tahu bahwa tidak ada seorang pun yang memahami dari perkataanmu, saya Muslim, seperti apa yang engkau inginkan darinya. Jika demikian, maka berbicaralah kepada manusia sesuai dengan daya tangkap akal mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkatimu karena berkenan untuk berdialog. Iya, jadi saya mengakhiri ya diskusi ini dengan mengatakan saya ingin engkau merenungkan kata yang singkat ini sehingga engkau tidak tetap terus bertahan pada kata Muslim, padahal engkau tahu bahwa tidak ada seorang pun ya yang memahami dari perkataanmu saya Muslim seperti apa yang engkau inginkan darinya. Nah, ini berbeda ya. Misal ada misalnya ada 10 orang, bebas deh dipilih. Ya, siapapun pengen dipilih terserah, pilih 10 orang. Lalu kita katakan kepada 10 orang itu ya, saya Muslim. Gitu ya, saya Muslim. Nah, sekarang tanya tuh kepada 10 orang itu, orang pertama sampai orang ke-10, apa yang Anda fahami tentang saya Muslim? Pasti akan bermacam-macam kan? Pemahamannya bermacam-macam kan? Ya, saya Muslim. Kan gitu. Bermacam-macam. Kalau kebetulan kalau si A adalah Mu'tazilah, dia akan fahami saya Muslim, yakni Muslim yang menuhankan akal, menjadikan akal segala-galanya, akal sebagai imam, Al-Quran dan Sunnah sebagai makmum. Ini akalnya siapa? Ini ya perkataan orang Mu'tazilah itu, yang kebetulan si A itu Mu'tazilah kan gitu. Ya. Kemudian si B kebetulan Sufi, tasawuf dia, ya memahami saya Muslim. Ini kan dengan akidahnya, dengan manhaj dia berbicara, maknanya adalah bahwa saya Muslim, bahwa saya memahami agama Islam dengan perasaan saya, zauq kan gitu, ya. Dan apa kata yakni guru saya sebagai imamnya thariqat, pemimpinnya thariqah, begitu, ya kan? Itu sufi tasawuf. Beda lagi dengan Syiah nanti, si C Syiah misalnya, itu beda lagi memahami saya Muslim, itu berbeda lagi, ya. Atau Asy'ari, beda lagi tuh dalam memahami saya Muslim, ya kan. Nah, jadi inilah yang perlu difahami. Jadi si A, si B, si D dan seterusnya itu nggak sesuai dengan orang pertama si fulan tadi yang mengatakan saya Muslim, ya kan begitu. Ya, saya Muslim, itu nggak sama, nggak akan sama. Jadi Syekh di sini ingin mengajak orang ini berpikir berpikir ulang lagi, tidak mengatakan saya Muslim, tetapi berganti dengan lafaz saya Salafi. Begitu. Itu baru benar. Itu baru lurus tuh, baru sahih ucapan saya Salafi. Kira-kira seperti itu para jamaah. Inilah berkaitan dengan bab yang ke-6 ya di pagi hari ini. Silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah dari 6 bab yang telah kita kaji selama ini, bab pertama sampai bab yang ke-6, ya silakan untuk bersoal jawab. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan secara tertulis, boleh langsung juga boleh.